Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa 7 saham. Yang pertama ada KF, kedua INAP, ketiga IRA, keempat KLBF, kelima GIA, keenam SRIL, dan ketujuh KRAS. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada KF. KF hari ini ditutup terkoreksi lagi 4,48% ke level harga 2.980, sempat menyentuh level tertingginya di 3.240. Itu naik sekitaran 4%, tapi kemudian dibawa turun dan terlihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ada distribusi di saham KF. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal saham KF kemungkinan besar di 2 hari ke depan mulai akan ada perlawanan atau teknika rebound karena saham KF sudah mendekati EMA 200-nya dan hari ini juga sebenarnya ada perlawanan, tapi kemungkinan seller masih kuat untuk jualan atau ada yang cut loss. Hari ini banyak yang cut loss karena memang tadi ada pergerakan, makanya tetap di zona merah. KF turun 4%. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Tapi ini disclaimer on ya, resiko tinggi. Ya kalau Bapak Ibu mau buy di 2880, kalau buy di 2840 ya coba buy di daerah 2.800 ya, buy di daerah 2.800 di penurunannya 5-9% atau 6%, cut loss di bawah di 2.550 sekitar 8%, dan target profit ya kalau teknika rebound jalan ya minimal dia bisa ke 3.500 sampai 3.600 menutup gap, itu minim-minimnya ya. Harusnya teknika rebound bisa ke situ sekitaran 20% mungkin 2 hari. Tapi ini disclaimer on ya, resiko sangat tinggi untuk saham KF. Jadi seperti itu aja untuk KF ya. 2 hari ke depan kemungkinan ada teknika rebound. Kalaupun besok melanjutkan turun, di hari lusa kemungkinan ada rebound. Jadi ya target saya reboundnya ya bisa minimal menutup gap di 3.600 sampai 3.500. Jadi seperti itu aja untuk KF. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada INAF. INAF hari ini ditutup terkoreksi 4,33% ke level harga 2.870. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy yang cukup besar hari ini. Kalau dilihat broker summary-nya terlihat biasa aja ya, nggak ada yang signifikan antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INAP juga seperti KF sudah mendekati area support kuatnya menurut saya, karena itu adalah EMA 200 yang harusnya akan ada teknika rebound minimal. Kalaupun dia tidak mampu bertahan ya minimal ada teknika rebound 1-2 candle lah hijau untuk KF. Jadi bagaimana, apakah bisa spekulasi buy? Kalau buy di harga sekarang cut loss-nya masih dalam karena cut loss-nya ya di sekitaran 2.400 sampai 2.450. Coba di penurunan 3-5% lah ya. Ini kalau penurunan di 5,5% di 2.700 buy-nya. Nah, cut loss-nya sekitar 10% ya. Dan harusnya ya kemungkinan besar ya bisa profit lah. Tapi ya harus siap ya, karena ini high risk, high return ya. Akan ada teknika rebound. Nggak tahu kalau berlanjut, yang penting 1-2 candle mungkin ada akan hijau. Jadi seperti itu untuk INAF. Indikator MACD memang masih mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk dalam ya. INAP masih ada berpotensi lanjut koreksi 1 candle lagi ya, dan lusa kemungkinan ada candle hijau untuk INAP. Hari ini juga ada perlawanan, kemungkinan ya ada teman-teman atau rekan-rekan yang atau retail yang cut loss karena melihat ada pergerakan INAP, jadi mereka cut loss ya. Jadi ya tertahan, kemungkinan ya 1-2 hari lagi akan ada teknika rebound di INAP. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada IRA. IRA hari ini ditutup auto reject bawah lagi ke level harga 1.685. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell saham IRA ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang ada distribusi di saham IRA yang distribusi CS Credit Suisse. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IRA menurut saya juga ya kemungkinan akan ada teknika rebound karena
Nih bisa terlihat IRA sudah dekat dengan EMA 60. Harusnya ada technical rebound yang minimal bisa kita cek upside-nya ya. Ya ke daerah menutup gap inilah. Ke daerah 1800 sampai 2000 technical rebound. Dan ya harus siap cut loss kalau turun. Ya kalau ARB cut loss saja menurut saya. Kalau ARB cut loss saja. Atau cut loss-nya bisa di 1550 dengan potensi kerugian di 8,2% dan target profit di 1900 sekitar 17% atau di 1800-an aja di 10% sekitar 14% ya, sesuaikan aja karena saham ini bisa berbalik arah. Mending di 3-6% pasang trailing stop biar ngikut aja naik kalaupun dia memang arahnya ke atas. Jadi seperti itu aja. Dan ini disclaimer on ya, kalau saya lihat kemungkinan 1-2 hari saham farmasi ada technical rebound. Jadi seperti itu aja untuk IRA. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada KLBF. KLBF hari ini naik 1,7%, KLP harga 1490. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat ada sedikit distribusi di saham KLBF. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KLBF juga masih mempertahankan EMA 200-nya. Di hari Jumat dia sempat breakdown EMA 200-nya garis merah, tapi masih ditahan oleh support yang ditarik garis di 1460 dan hari ini KLBF tutup di atas EMA 200 dan berpotensi untuk lanjut menguji EMA 60 di 1515 yang tadi sempat disentuh tapi kemudian dibawa turun. Ya semoga lanjut dan juga KLBF menurut saya juga harga sekarang cukup murah untuk investasi 1 tahun ke depan. Menurut saya masih bagus, harganya juga sekarang masih bagus. Ya maksimal kalaupun ternyata KLBF cuman technical rebound dan besoknya kembali koreksi, ya maksimal penurunan KLBF ya ke 1300 lah. Ya bisa upward down lagi di bawah sini dan target saya tahun ini KLBF ke 2000 bahkan ke 2240. Kalau kita cek upside-nya kita 50% kemungkinan bisa ya. Minimal ke 1950. Yang penting dia lewat dari 1700 nih dulu ya, karena ini adalah resisten sideways yang terbentuk bahkan dari 2019, sudah hampir 2 tahun lebih ya. 1700 sangat kuat, sempat breakout di 12 Januari dan lewat 1950 tapi kemudian dibawa turun. Jadi ya semoga ini jadi awal mulanya bullish ya, pertanda bullish ya, semoga lah untuk KLBF. Jadi seperti itu aja untuk KLBF. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada GIA. GIA hari ini ditutup naik 7,58%, KLP harga 312. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat ada distribusi di saham GIA yang distribusi pendek. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GIA juga dipertahankan oleh EMA 200-nya. Dan hari ini GIA breakout resisten yang ditarik garis di 308. Ya berpotensi GIA bisa lanjut minimal ke 324 ya, minimal ke 324 menguji situ. Kalaupun gagal ya kemungkinan dia bisa kembali koreksi dan mengarah ke supportnya lagi EMA 200 di 280 sampai 282. Tapi semoga dia bisa lanjut dan mengarah lagi ke 374. Itu resisten ya, bisa dikatakan resisten head and shoulder-nya. Ya, ini bisa head and shoulder. Dan kalau kita lihat dari atas 28% dia ke bawah, ideal harusnya ya memang ada pantulan karena sudah target head and shoulder-nya sudah tercapai. Entah lanjut turun bisa juga atau dia kembali bullish mengarah ke atas untuk menguji lagi 374. Tapi kalau dilihat dari EMA 20 yang sudah dead cross atau memotong EMA 60 ya masih perlu hati-hati, butuh 2-3 candle lagi. Kalau masih di atas 300 menurut saya GIA aman. Jadi seperti itu aja, yang punya dari bawah pasang trailing stop aja, ikut kalau memang dia
dia reversal berbalik arah ya ikut ke atas. Indikator MACD tapi masih di bawah 0 ya garis birunya, dan juga belum terlihat indikasi untuk berbalik arah. Coba kalau besok dia lanjut naik ya ada potensi garis biru mengarah ke atas mendekati garis merah. Jadi seperti itu aja untuk dia. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Sril. Sril hari ini ditutup naik juga 5,66%, ke harga 224. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat ada akumulasi di saham Sril yang akumulasi YP di 110.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Sril juga mempertahankan EMA 200 di 204, dan candle hari ini sangat bagus tapi volume nggak kelihatan ya. Memang transaksi di Sril kecil, jadi ya memang nggak terlihat yang signifikan, tapi volumenya menutup candle hammer kemarin dan candle hari Kamis ya. Jadi berpotensi Sril ke atas menguji terdekat 230, kalau itu lewat ke resisten 240. Jadi seperti itu aja untuk Sril, masih berpotensi ke atas, dan Sril ini juga sahamnya murah karena harga wajarnya itu di 400-an kalau nggak salah saya hitung. Jadi ya sekarang masih bisa berpotensi untuk buyer ya. Sril yang penting sabar, dan sekarang juga sudah di area bawah. Di bawah EMA 200-nya ya harusnya ini mulai bisa dicicil untuk buy, tapi disimpan 1 sampai 1,5 tahun ke depan. Untuk Sril bisa dicicil dan cocok untuk nabung saham. Jadi seperti itu aja untuk Sril. Sril juga saham yang berfundamental bagus. Jadi nggak perlu takut, pergerakannya juga bagus. Nggak ada yang terlihat yang jelek ya. Rapi gerakannya. Jadi seperti itu untuk Sril. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Kras. Kras hari ini ditutup naik 11%, ke harga 645. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat ada akumulasi di saham Kras yang akumulasi AK dan YU yang besarnya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Kras mempertahankan supportnya di 565 ya, itu adalah resisten kuat yang terbentuk dari Januari 2018 dan yang saat dia breakout 566 dia rally sampai 800, dan ini dia mempertahankan dan terlihat juga volume meningkat ya. Harusnya Kras bisa lanjut minimal menguji 700 sampai 730 resisten yang ditarik garis. Kalau gagal breakout ya Kras akan ke bawah lagi. Idealnya beli Kras di daerah 500 sampai 530, tapi market makernya, price makernya nggak ngasih. Sebelum nyentuh itu dibawa naik duluan ya. Ya tergantung strategi ya. Karena bermacam-macam strategi itu bisa cuan. Jadi nggak usah berpatokan pada satu strategi. Jadi ya Bapak Ibu harus menciptakan strategi atau sistem trading yang cocok untuk Bapak Ibu dan teman-teman pakai sendiri ya. Dan kalau idealnya saya beli ya di daerah sini di 530 sampai 510 ini, cut loss-nya nggak dalam, di bawah EMA 60-nya tapi nggak dikasih. Di atas dia sudah lewat ya. Pas menyentuh 550 Kras naik kembali ya. Strateginya bisa pakai yang penurunan 3-5% dari harga penutupan ya, bisa pakai yang itu strategi beli saham ya. Ya seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.